Assalamualaikum. Hai traders, welcome back to my channel. Kali ini saya akan bawakan sebuah kisah yang berjudul Misteri Guci di Ruang Tamu. Ada apa sebenarnya dengan Guci ini? Kenapa banyak sekali kejadian seram setelah ada Guci? Gimana sih sejarah Guci ini? Semakin seram, semakin menakutkan. Banyak peristiwa yang terjadi di rumah Jessica. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe ya. Begitulah, banyak kejadian janggal yang terjadi sejak kehadiran Guci itu di rumah. Kejadian janggal dan kadang menyeramkan, yang secara langsung maupun nggak langsung mempengaruhi kehidupan kami juga. Setelah banyak kejadian, aku menjadi selalu was-was apabila harus di rumah sendirian, walaupun itu siang hari. Lalu sebisa mungkin menahan diri untuk nggak ke kamar mandi tengah malam. Aku akan menahan pipis sampai pagi. Jadi semakin jarang tidur di rumah. Lebih sering bermalam di rumah teman atau di rumah Om Freddy. Dia bilang nggak tahan dengan penampakan-penampakan seram yang dia lihat. Nggak 1-2 kali, tapi sering. Selama kira-kira 6 bulan pertama, aku baru bisa terbuka membahas masalah ini kepada Joe. Kami sudah paham dan mengerti keparnoan masing-masing, karena memang sama-sama sering mengalami kejadian seram di rumah. Sedangkan kepada papa dan mama, kami belum bisa membahasnya secara terbuka. Bukan yang gak mau. Beberapa kali kami sudah mencoba mengajak untuk membicarakan hal ini, tapi mereka cuma bilang, "Ah, kalian ini gak ada setan, apalagi hantu di rumah ini. Kalian mimpi aja itu." Begitu papa bilang. Ngeselin kan? Padahal 2 anaknya sudah beberapa kali nyaris pingsan atau pipis di celana. Oh iya, ada kejanggalan yang seharusnya membuat kami gembira, tapi malah kami bertanya-tanya karena memang janggal. Ini mengenai nenek. Di usianya yang sudah senja 86 tahun, nenekku ini kondisinya sudah sakit-sakitan. Seharusnya sudah menggunakan kursi roda ke sana kemari. Tapi dia bersikeras untuk tetap berjalan di atas kakinya, walaupun sangat tertatih dan menggunakan tongkat. Beberapa tahun belakangan, ingatannya juga mulai berkurang. Sudah sering lupa akan banyak hal. Kami hanya bisa membantu dengan terus mengajaknya berbincang. Kata dokter, itu membantu kerja otaknya supaya terus aktif. Tapi beberapa tahun belakangan juga nenek lebih sering murung, berdiam diri di kamarnya atau di ruang tamu. Kalau kami atau Mbak Ida mengajak berbincang, nenek lebih banyak diam dengan tatapan mata kosong, walau kadang menjawab sesekali. Nah, tapi ada yang aneh. Sejak kehadiran Guci di ruang tamu, perilaku nenek berubah drastis. Wajahnya nggak murung lagi, hampir selalu tersenyum dan ceria. Kalau diajak ngobrol, nyambung dan komunikatif. Aneh kan? Menurut kami aneh, karena perubahannya sangat drastis. Intinya, nenek jadi lebih hidup. Tapi ya nggak apa, kami tetap senang melihat perkembangan itu. Walaupun ada beberapa ceritanya yang nggak kami mengerti. Oh iya, sejak kehadiran Guci itu, nenek sering menceritakan lagi kisah hidupnya waktu muda dulu. Cerita yang sebenarnya sudah kami ketahui. Tapi belakangan, nenek menceritakannya lebih detail lagi, lebih dalam. Detail yang belum pernah kami dengar sebelumnya. Kami sudah tahu sejak lama kalau nenek punya 2 sahabat kental sejak muda. Namanya Ibu Suci dan Ibu Yuwana. Yang kami tahu, mereka bertiga sudah bersahabat sejak masih gadis. Berarti sudah berpuluh tahun. Bu Suci masih hidup, tinggal gak jauh dari rumah kami. Beliaulah yang berikan Guci di ruang tamu itu kepada nenek. Sedangkan Bu Yuwana sudah meninggal sekitar tahun 2010. Aku lupa pastinya. Intinya, mereka bertiga bersahabat erat hingga masa tua. Begitulah perilaku nenek berubah setelah kehadiran Guci itu. Jadi lebih ceria, ditambah dengan informasi-informasi baru yang kami dapatkan mengenai kehidupan nenek dan 2 sahabatnya itu. Pada tahun 2017 ada kabar yang gak mengenakan.
Mbak Ida minta berhenti jadi suster nenek. Alasannya pengen pulang dan bekerja di kampungnya. Papa dan Mama gak bisa berbuat apa-apa selain menuruti keinginannya. Tapi agak curiga dengan alasan resign Mbak Ida. Gak percaya. Yang aku tahu dia sangat betah di rumah. Senang juga mengurus nenek yang sudah dia jalani selama 5 tahun lebih. Aku gak percaya dengan alasannya. Makanya setelah sudah beberapa hari Mbak Ida pergi meninggalkan rumah, aku meneleponnya, mencari tahu alasan sebenarnya kenapa dia pergi. Akhirnya, pada suatu malam aku menghubunginya via telepon. Kemudian panjang kali lebar kami berbincang. Pada akhirnya terungkap juga alasan sebenarnya. Ternyata, Mbak Ida sudah gak tahan dengan perilaku nenek yang berubah drastis setelah kehadiran Guci. Perubahan yang menurutnya sangat aneh. Selain perilaku yang aku sebutkan di atas tadi, perubahan yang membuat Mbak Ida bertanya-tanya karena gak seperti biasanya. Pernah beberapa kali nenek tiba-tiba lupa siapa Mbak Ida. Siapa kamu? Ngapain kamu ada di rumah ini? Nenek bertanya seperti itu. Tapi beberapa menit kemudian nenek kembali ingat dan balik normal lagi. Yang lebih aneh lagi, seringkali nenek bicara sendirian. Entah itu di kamarnya atau di ruang tamu atau di teras. Di mana saja, nenek seperti sedang ngobrol dengan seseorang. Padahal di situ cuma ada nenek dan Mbak Ida. Perbincangan nenek yang seringkali diselingi dengan tawa, kadang ada tangis juga. Nenek ngobrol sama siapa sih, Nek? Beberapa kali Mbak Ida bertanya seperti itu. Setelahnya jawaban nenek sedikit mengagetkan. Kamu gak usah ganggu. Ini saya lagi ngobrol sama teman lama. Yohana, kamu kan sudah kenal. Sana bikinin minum buat Bu Yohana. Begitu jawab nenek. Tentu saja Mbak Ida kaget mendengarnya. Karena saat itu hanya ada mereka berdua. Hanya ada nenek dan Mbak Ida. Gak ada siapa-siapa lagi. Dan juga yang Mbak Ida tahu, Ibu Yohana kan sudah lama meninggal. Nenek selalu bicara seperti itu. Dia bilang sedang berbincang dengan Ibu Yohana. Kejadian itu sering terjadi. Lama-kelamaan, Mbak Ida menjadi terbiasa dan perlahan mulai bisa menganggapnya biasa. Gak aneh lagi. Tapi, lama-kelamaan juga Mbak Ida merasa kalau keanehan ini semakin menjadi. Membuatnya mulai merasa sedikit ketakutan. Ada kejadian yang benar-benar aneh. Pada suatu hari, ketika di rumah hanya ada Mbak Ida, nenek dan Mbak Wati berada di kamarnya. Nenek di ruang tengah sedang duduk di atas kursi goyang kesayangannya sambil menonton TV. Sedangkan Mbak Ida sedang membereskan kamar nenek. Lalu dari dalam kamar beberapa saat kemudian, tiba-tiba Saib Mbak Ida mendengar suara nenek ngomong sendirian. Pelan, tapi tetap terdengar. Gak aneh, hal ini sudah biasa terjadi belakangan. Nenek bicara sendirian, seperti sedang berbincang dengan seseorang, tapi gak ada lawan bicaranya. Gak memusingkan akan hal itu, Mbak Ida memutuskan untuk lanjut membereskan kamar. Nenek terus bicara sendirian di ruang tengah, berlangsung agak lama, cukup lama, sampai akhirnya ada yang membuat Mbak Ida harus menghentikan kegiatannya. Karena dia merasakan sesuatu. Bukan merasakan, tapi mendengar. Sayup-sayup Mbak Ida mendengar suara perempuan yang sepertinya jadi lawan bicara nenek. Lawan bicara nenek? Bukannya nenek sedang sendirian? Nah, itu anehnya. Gak mungkin, kan nenek sedang sendirian di ruang tengah. Begitu pikir Mbak Ida. Tapi suara itu jelas kedengeran. Mungkin itu Mbak Wati. Lagi-lagi Mbak Ida bertanya dalam hati. Tapi bukan, suara Mbak Wati bukan seperti itu. Dia yakin. Walaupun begitu, Mbak Ida belum juga berniat untuk melihat ke ruang tengah untuk memastikan, karena belum selesai membereskan kamar. Hingga akhirnya, Mbak Ida benar-benar harus menghentikan kegiatannya, lalu memutuskan untuk mengintip ke ruang tengah. Penasaran, karena nenek dan sang lawan bicara semakin keras bicaranya, diselingi dengan tawa terkekeh.
Perasaan semakin gak karuan ketika belakangan Mbak Ida mampu menangkap beberapa baris kalimat percakapan mereka. Yohana, kamu tahu nggak? Sejak kamu sering main ke sini, aku jadi ada teman ngobrol. Gak sepi lagi. Begitu kata nenek. Iya, Yes. Aku juga senang bisa ngobrol sama kamu lagi. Begitu balas lawan bicara nenek. Yesi adalah nama nenek. Ketakutan dan rasa cemas Mbak Ida semakin bucah karena nenek menyebut Yohana sebagai lawan bicaranya. Ibu Yohana yang sudah lama meninggal. Perlahan Mbak Ida melangkah ke pintu kamar, berniat mengintip dan melihat keadaan nenek di ruang tengah. Pintu sudah dalam keadaan terbuka sejak tadi. Mbak Ida cukup hanya menjulurkan kepalanya saja untuk melihat nenek. Beberapa saat kemudian, akhirnya Mbak Ida dapat melihat keadaan ruang tengah. Melihat nenek yang sedang duduk di kursi goyangnya. Nenek menghadap TV yang letaknya di depan kamar yang sedang dibereskan oleh Mbak Ida. Jadi nenek juga menghadap pintu di mana Mbak Ida sedang mengintip. Nenek yang seharusnya sedang sendirian. Mbak Ida terpaku, dia ketakutan. Jantungnya seperti berhenti berdetak karena melihat kalau ternyata nenek gak sendirian. Di sampingnya duduk satu orang perempuan lagi. Perempuan tua yang sepertinya seumuran dengan nenek. Perempuan itu duduk di atas sofa ruang tengah. Rambut putihnya terurai panjang. Mengenakan pakaian terusan berwarna gelap. Wajah keriputannya kelihatan pucat. Ida, sini. Saya kenalkan dengan Yohana, sahabat saya yang sering saya ceritain itu loh. Sini, Ida. Begitu kata nenek menyebut nama Yohana sembari memperkenalkan teman bicaranya di ruang tengah. Sontak, Mbak Ida langsung menarik wajahnya, masuk lagi ke dalam kamar, duduk di atas tempat tidur. Dia ketakutan karena nenek memperkenalkan Ibu Yohana sebagai lawan bicaranya. Ibu Yohana yang sudah lama meninggal.